Ada 3 kelompok dari umatku yang paling duluan dimasukkan ke surga. Urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannah. Diperlihatkan kepada saya 3 kelompok dari umat saya nanti pada hari kiamat, mereka paling didahulukan masuk surga sebelum yang lain-lainnya. Yang pertama adalah fasyahid. Setiap orang yang dulu di dunia akhir hayatnya adalah syahid. Rasul bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak siapa yang syahid itu? Sahabat menjawab, alladzi yuqatilu fi sabilillah i'la'an li kalimatillah fayuqtal. Orang yang berperang di dunia dulu demi agama Allah, demi tegaknya kalimat Allah, lalu dia terbunuh dalam peperangan itu, maka dialah yang syahid. Maka kata Rasulullah, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Kalau begitu alangkah sedikitnya yang dapatkan syahid dari umatku, sementara umatku banyak. Tidak, kata Nabi. Syahid itu adalah, Nabi ceritakan, 1, seluruh yang meninggal dunia karena sakit perut, syahid. Umat Nabi, orang Islam, nggak buat syirik dalam hidupnya, menderita penyakit sakit di perutnya, apapun nama penyakitnya, lalu dia sudah coba mencari obat dengan sebaik-baiknya, dengan serius, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang halal dan benar, tetap saja sakit, dan dengan sakit di perutnya dia meninggal dunia, maka dia syahid. Yang kedua, setiap orang yang sakit di kepalanya, kata Rasulullah SAW, lalu dia meninggal karena sakit kepala itu, fahuwa syahid, maka dia adalah syahid. Apapun nama sakit di kepala, pecah pembuluh darah, tumor, kanker ganas, apapun namanya, ya, sakit di kepala, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang benar, dia tidak mau berputus asa, dan dia berbaik sangka kepada Allah, dan dia muslim yang tidak syirik kepada Allah, meninggal karena sakit kepala tersebut, dia syahid, kata Rasulullah. Yang ketiga, orang yang meninggal karena ta'un, karena penyakit menular mewabah yang mematikan, seandainya dia tertular lalu dia meninggal gara-gara penyakit itu, maka dia syahid. Yang keempat, fal ghariq, orang yang tenggelam, orang yang tenggelam di air, di laut, maka dia adalah syahid. Syaratnya bukan menggelamin diri, dia harus muslim dan tidak musyrik. Maka dia tenggelam, bawahnya menyeberang nih dari Bakauheni ke Merak, ternyata kapalnya ada trouble, lalu tenggelam kapalnya, dengan dia tenggelam, maka dia syahid. Yang kelima, orang yang minal hadam, orang yang mati karena ketimbun oleh reruntuhan, mungkin reruntuhan bangunan akibat gempa, atau dia melalui sebuah tebing dan jurang, lalu di atas tebing itu jatuh longsor, dia tertanam, tertimbun di situ, maka dia syahid. Syaratnya harus muslim, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa lagi? Yang keenam, orang yang meninggal dunia karena melahirkan. Meninggal dunia karena melahirkan. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan hamil? Syahid. Siapa yang meninggal dunia karena melahirkan? Syahid. Siapa yang meninggal dunia sambil menyusui dan dia sedang menyusui? Syahid. 7. Orang yang meninggal dunia karena terbakar, falhariqu syahid, orang yang terbakar meninggal dunia syahid. Siapapun yang terbakar, asal dia bukan membakar dirinya, maka itu bunuh diri namanya. Tapi dia terperangkap oleh gedung yang terbakar, rumah yang terbakar, komplek yang terbakar, dan dia meninggal, maka dia syahid. Yang kedelapan, orang yang pergi menuntut ilmu, pergi menghadiri majelis ilmu, maka dia terbunuh atau meninggal dalam perjalanannya, atau ketika sedang menuntut ilmu, fahuwa syahid, maka dia syahid. Yang kesembilan, orang yang membela harta miliknya untuk dirampas orang, dia pertahankan, ditusuk orang, ya, maka meninggal dia syahid. Tanahnya mau dirampas orang, dia mencoba membela diri, dia coba bela hak-haknya, ternyata orang yang mau merampas pakai algojo, pakai bodyguard, pakai tukang pukul untuk gebukin dia sampai mati, syahid. Yang ke-10, orang yang meninggal dunia karena membela agamanya, disuruh murtad, dia nggak mau, akhirnya dia dibunuh, ya, maka dia syahid. Masya Allah, banyak ternyata syahid itu, ya, banyak syahid itu kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW yang mengatakan berikutnya, orang yang membela kehormatan keluarganya ketika kehormatan itu akan diinjak-injak orang lain, istrinya mau diperkosa di depan matanya, lalu dia bela istrinya, lalu dia terbunuh, dia syahid. Anak gadisnya ditangkap oleh orang, diculik oleh orang untuk dinodai, kemudian dia bela anak gadisnya, dia terbunuh, dia syahid. Orang yang meninggal dunia di hari Jumat, syahid. Meninggal dunia hari Jumat, syahid. Tapi bukan direncanakan. Kalau direncanakan bunuh diri namanya. Untuk orang yang syahid bertempur di medan tempur, terbunuh padahal dia untuk membela kehormatan agama Allah, dia terbunuh, ada 6 keistimewaan yang Allah berikan. Satu ini ada A, B, C. Yang pertama, A, yughfaru lahu dhunubuhu fi awali daf'atin min damih. Saat ada yang ternganga daripada tubuhnya, darah menetes 1 tetes yang pertama, menghapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah ia buat sepanjang umurnya dalam hidupnya. B, wa yara maq'adahu minal jannah.
Dia akan melihat tempatnya ternganga, terbuka di dalam surga. Saat itu dia terbelalak dan matanya terbuka lebar, dan dia pun tertawa ingin merasanya masuk ke sana. Dalam keadaan seperti itu terjadilah C. Tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, kecuali hanya seperti dicubit saja sedikit. Tahu rahasianya kenapa? Pemandangan surga yang dia lihat dari situ ada namanya, menyebabkan segala ketakutan, kesedihan, kesakitan yang ada menjadi hilang dan sirna. Yang kedua, wa yujaru min azabil qabri, orang yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela dan menegakkan kalimat Allah, dia akan bebas sebebas-bebasnya daripada urusan yang berat di alam kubur. Nggak ada tanya jawab, tidak ada malaikat munkar nakir yang akan mensoalnya, tidak ada azab kubur. Yang ketiga, wa ya'manu yaumal faza'il akbar, Allah akan bebaskan dia sebebas-bebasnya dari ketegangan dan ketakutan memuncak di padang mahsyar. Orang pada ketakutan, dia nyantai aja. Kenapa? Dia yang sudah dijamin aman. Alangkah indahnya syahid itu ya. Yang keempat, wa yudha'u fa'ala ra'sihi taj al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Diletakkan mahkota di atas kepalanya yang bertaburkan berlian dan tahta. Yang kelima, wa yushaffi'u sab'ina min aqaribih, Allah berikan kepadanya wewenang untuk menolong dan membela 70 orang karib kerabat yang dulu dekat dengannya di dunia. Kalau hafiz Quran hanya bisa menolong 10 orang karib kerabat, sementara yang syahid bisa menolong 70 orang karib kerabat. Subhanallah. Yang keenam, wa yuzawwaju ithnatani was-sab'ina hura'in min huri'in. Dia akan dinikahkan nanti dengan 72 orang bidadari tercantik surga. Yang kedua, yang paling pertama dimasukkan ke dalam surga adalah abdun mamlukun la yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Seorang budak sahaya yang dikuasai oleh majikannya, diberi beban tugas pekerjaan yang berlapis-lapis, tidak putus-putusnya. La yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Sesibuk apapun dia tetap menomorsatukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menomorsatukan Allah, padahal dia punya kegiatan yang paling sibuk, orang-orang ini untuk zaman sekarang masuk dalam hitungan hadis ini. Bapak punya atasan, bapak punya bos, bapak punya komandan. Selaku bawahan kan harus patuh kepada apa kata atasan, apa kata bos. Cuma ketika Allah pemanggil, sang atasan memanggil orang yang mendahulukan panggilan Allah, dan dia siap untuk menerima caci makian dan apapun sanksi, maka orang macam ini nanti di akhirat diberi penghargaan oleh Allah, dia paling dikedepankan untuk masuk surga duluan. Yang ketiga, ini yang dulu masuk surga, faqirun muta'affifun dzu'iyalin. Seluruh orang-orang yang di dunia dulu dia fakir, sangat-sangat miskin, bahkan terlalu miskin, la yushghiluhu riqqud dunya muta'affif dzu'iyal. Orang fakir yang punya tanggungan keluarga, bininya 1, anaknya 5, bininya 2, anaknya 13. Dia punya tanggungan keluarga, sementara dia kondisinya mungkin jatuh bangkrut, fakir habis-habisan, tapi dia orang yang soleh, orang yang taat, dan dia pantang meminta-minta. Dan ini dibuat oleh seluruh para sahabat. Sahabat-sahabat tidak ada yang mau menengadahkan tangan kemana-mana, itu nggak mau Pak, apalagi untuk dirinya. Kalau untuk agama sih oke, untuk Islam sih oke, tapi untuk dirinya sorry. Lihat Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah istrinya, berhari-hari sampai lebih 9 hari mereka tidak makan kecuali hanya minum air yang ada. Ali terus menjajakan tenaga kasarnya, siapa yang mau diangkatkan barang, kasihlah saya 1 butir kurma, nggak apa-apa. Menantu Nabi kayak gitu Pak, dicari tidak ada. Saat itu ekonomi umat sedang pahit dan sedang sulit, sampai-sampai Hasan Hussein, air liur mereka tuh kayak kering Pak, saking beratnya keadaan. Tapi nggak pernah mereka minta-minta, nggak pernah kaum muslimin. Bahkan para sahabat ketika sholat berjamaah dengan Nabi, di dalam hadis Sahih Bukhari, ada yang berjatuhan 1, 2, 3, 4 di musim beratnya ekonomi Pak, kelaparan. Yang jatuh itu sedang sholat itu nggak meninggal sih, tapi udah lemas, nggak sanggup berdiri lagi. Yang lain sedang menggigil kakinya menahan beratnya lapar. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW dilihat oleh orang, Nabi Muhammad kok pinggangnya normal aja. Ternyata tidak Pak. Nabi lihat kan, buka jubahnya, kalian lihat, Nabi sedang mengikat di perutnya beberapa batu yang diikat kencang-kencang dengan tali, sehingga itulah yang menahan perut beliau. Lapar beberapa hari nggak makan, tapi mereka pantang minta-minta. Fakirun muta'affif dzu'iyal, orang-orang fakir yang punya tanggungan hidup, sementara dia tidak mau minta-minta. Nah, orang macam ini Pak, inilah orang yang prioritas menerima infak, sedekah, zakat mal dari kita. Yang diprioritaskan adalah yang bersembunyi di balik kemiskinan mereka dan tidak mau menampakkan. Kalau perlu di luar kelihatan necis, padahal sebenarnya mereka sudah sangat keropos ekonominya, dan mereka soleh, mereka taat. Keluarga macam ini yang jadi prioritas Pak.
Kaum muslimin yang kami muliakan, ada nggak orang macam itu zaman ini Pak Ustadz? Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم.